Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Septiani Putri dengan NIM F1D022027. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan jurnal mode 3 PCD kelompok 11. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita membuat codingan, terlebih dahulu kita membuat library atau apa saja yang dibutuhkan di codingan tersebut, seperti import matplotlib, NumPy, CP, di mana fungsi untuk import matplotlib ini adalah untuk membuat dan menampilkan grafik seperti plot garis, histogram, dan scatter plot. Sedangkan untuk NumPy yaitu untuk menyediakan struktur data array yang efisien untuk komputasi numerik dan manipulasi data. Sedangkan untuk import CPS yaitu untuk pengolahan gambar dan analisis komputer seperti membaca gambar, mengubah format gambar, menerapkan filter, dan mendeteksi fitur. Selanjutnya ada drive RGB to gray image, tinggi lebar sama dengan image set, gray image NP0, tinggi lebar STP NP unit. For in range tinggi, for G range lebar, gray image, di mana integernya 0,2989 kali image, IJ0 tambah 0,5870 kali image, IJ1 plus 0,1140 kali image, IJ2. Di mana langsung return gray image, di mana fungsi ini adalah mengubah citra berwarna RGB menjadi citra grayscale dengan bekerja yaitu mengiterasi setiap pixel pada citra RGB dan menghitung nilai intensitas grayscale menggunakan rumus tertimbang standar BT 709 di mana menyimpan nilai grayscale pada citra grayscale baru dan mengembalikan citra grayscale yang telah dikonversi. Di mana fungsi utamanya itu menyiapkan atau melakukan tugas-tugas pengolahan gambar dan analisis visual. Selanjutnya, Yagami sama dengan PLT MRED Eurogami GPG. Yagami Gray sama dengan RGB to Gray Yagami. Di mana baris pertama ini menggunakan fungsi PLT MRED dari pustaka matplotlib yaitu untuk membaca citra dari file Yagami GPG. Dan diasumsikan file tersebut berada di direktori yang sama dengan script Python atau direktori yang telah ditentukan dalam codingan sebelumnya. Selanjutnya untuk baris kedua, ini fungsinya yaitu untuk mengubah citra berwarna Yagami menjadi citra grayscale. Di mana ini fungsinya untuk melakukan konversi dengan cara menghitung nilai intensitas grayscale untuk setiap pixel. Selanjutnya ada kelas DKMP yaitu def in integer, save image, look, save image sama dengan image, save look sama dengan look, save height sama dengan height. Di mana def filter ini adalah save image kernel, integer kernel save, result NP0 for in array result save. Lalu kita return di mana fungsi ini adalah untuk menampung citra dan kernel filter low pass dan high pass untuk DWT, atau fungsi filter ini itu melakukan filtering dengan kernel pada citra yang menggunakan padding untuk menangani pinggiran citra. Di mana fungsi proses ini adalah inti dari kode ini melakukan atau menerapkan filter high dan low pass pada citra asli. Dan fungsi normalisasi itu melakukan normalisasi intensitas citra ke rentang 0,255. Dan fungsi show yaitu untuk menampilkan subband L, LH, HL, dan H dalam format grid menggunakan matplotlib. Seperti ini. Selanjutnya yaitu ada def merge image, image2, image3, image4, hasil hori 1, NP0, image shape, image shape 1 plus image shape 1. For rank hasil hori 1 shape 0. For G rank hasil hori K shape 1. Di mana ini kita membuat array kosong hasil hori 1 dengan ukuran tinggi sama dengan citra pertama dan lebar total dari citra pertama dan kedua. Untuk melakukan iterasi pixel untuk mengisi hasil hori 1. Jika indeks kolom J kurang dari lebar citra pertama, maka nilai pixel disalin dari citra pertama. Jika tidak, nilai pixel disalin dari citra kedua dengan penyesuaian indeks untuk menghindari kelebihan indeks. Selanjutnya kita membuat array kosong hasil dengan ukuran tinggi total dan total dari hasil hori 1 dan hasil hori 2 serta lebar sama dengan lebar hasil hori 1. Kita melakukannya iterasi pixel untuk mengisi hasil. Dimana jika indeks baris I
kurang dari tinggi hasil hori 1, nilai piksel disalin dari hasil hori 1. Jika tidak, nilai piksel disalin hasil histori 2 dengan penyesuaian indeks untuk menghindari kelebihan indeks. Fungsi ini yaitu mengembalikan array hasil yang merupakan citra gabungan dari keempat citra input secara horizontal. Selanjutnya low kernel NP array 0,7, 0,7 high kernel NP array min 0,7 kali 0,7. Di mana low kernel dan high kernel ini didefinisikan sebagai array NumPy 2 dimensi dengan nilai min 0,7, 0,7. Ini memungkinkan filter low pass atau low kernel dan high pass atau high kernel yaitu untuk memvalidate transform 2 dimensi. Di mana objek dekan1 ini dibuat dari kelas dekan P dengan argumen Yagami Gray, low kernel, high kernel, yaitu fungsinya proses dari kelas DKMP yang dipanggil pada objek DKMP1. Fungsi ini memungkinkan besar melakukan pada citra grayscale Yoro Yagami menggunakan kernel yang disediakan. Dan fungsi show dari kelas DKMP ini yaitu dipanggil pada objek DKMP1 dan menampilkan subband LL, LH, HL, dan H dalam format grid menggunakan matplotlib. Seperti ini. Selanjutnya yaitu hasil DKMP1 merger DKMP1 LLDS, DKMP1 LDS, DKMP1 LHDS, DKMP1 HDS. PLT figure byte size 2020. Di mana ini adalah variabel hasil yang menyimpan penggabungan dari keempat subband yang dihasilkan oleh fungsi proses pada objek DKMP1. Di mana DKMP1 LLDS ini atau subband LL yang merupakan komponen aproximasi citra dan subband hal ini adalah mengandung detail horizontal, sedangkan subband LH yaitu vertikal, sedangkan subband H yaitu mengandung detail diagonal. Di mana fungsi merge ini menggabungkan keempat citra subband secara horizontal menjadi satu citra baru. Dan kode ini menggunakan matplotlib yaitu untuk membuat plot dengan 5 subplot seperti subplot 1, 2, 3, 4, 5, di mana ini akan disimpan dalam variabel hasil DKMP1 dengan judul result, yaitu semua plot menggunakan skala warna grayscale untuk menampilkan citra. Nih, seperti PLT-ENSO itu untuk menampilkan. Selanjutnya ada dev DKMP dinamis level look height image list DKMP, yaitu sebagai list kosong untuk menyimpan objek-objek kelas DKMP, di mana jika literasi pertama I sama dengan 0, yang ini itu dibuat dari kelas DKMP yang menggunakan citra asli atau image, kernel low pass, dan kernel high pass, di mana fungsi proses pada objek ini dipanggil untuk melakukan objek DKMP ditambahkan ke list DKMP level berikutnya. Jika iterasi selanjutnya I lebih kecil 0, maka ini akan menggunakan subband LL dari objek DKMP level yang sebelumnya. Ini berarti diterapkan pada hasil DWT sebelumnya, di mana fungsi proses ini yaitu memanggil atau melakukan DWT lanjutan setelah sebelumnya. Selanjutnya yaitu hasil DKMP ini akan menggabungkan subband LL, HL, LH, dan HH dari objek DKMP terakhir dalam list DKMP. Selanjutnya, return yaitu fungsi mengembalikan hasil penggabungan terakhir dari semua subplot-subplot tersebut. Selanjutnya ada DKMP 4 level yaitu DKMP dinamis 4, low kernel, high kernel, Yagami Gray. Di mana fungsi DKMP dinamis ini dipanggil dengan argumen yaitu ini seperti level 4 yang menunjukkan ke dalam DWT yaitu 4 level seperti low kernel, low kernel, high kernel, Yagami, dan Yagami yang telah dikonversi sebelumnya, di mana fungsi ini akan mengembalikan citra yang direkonstruksi setelah DWT yang berjenjang atau menampilkan hasil yang sebelumnya. Dan matplotlib ini digunakan untuk membuat plot dengan satu plot hasil yang disimpan dalam DKMP 4 level yang ditampilkan sebagai citra grayscale yang menggunakan PLT-ENSO. Yang ini ya. Ini sama halnya seperti di atas. Ini hasil rekonnya yaitu ini adalah untuk melakukan rekonstruksi citra di mana ini menggunakan subband LL, LH, HL, dan HH dari sebelumnya untuk merekonstruksi citra yang menampilkan hasil seperti ini ya. Ini hasil rekonstruksi, ini yang image aslinya. Ini level 5, level 6 sama.
Tuh, seperti ini yang membedakan ini hasilnya F16, horizontal, vertikal, diagonal. Ini. Lalu kita ini ambil sinyal garis dari citra DKP level, di mana fungsi like sinyal ini digunakan untuk mengubah subband LL, HL, LH, dan HH hasil dari level 6 yang menjadi sinyal garis satu dimensi. Di mana sinyal garis ini hanya diambil dari bagian kecil subband yaitu 12,7 seperti ini. Yaitu untuk contoh visualisasi. Di mana matlotlib ini digunakan untuk membuat 4 plot terpisah masing-masing untuk subband LL, HL, LH, dan HH. Setiap plot ini akan menampilkan sinyal garis yang divisualisasikan sebagai garis berwarna, judul plot yang menunjukkan jenis subband, seperti approximation, horizontal, vertikal, atau diagonal, di mana label sumbu X ini posisi pikselnya menunjukkan posisi piksel dan sinyal garis, dan label sumbu Y ini yaitu untuk menunjukkan intensitas menunjukkan nilai piksel pada sinyal garis. Nih, seperti ini ya. Ini hasil dari approximation sinyal, horizontal sinyal, vertikal sinyal, dan diagonal sinyal. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.